mengeluarkan surat edaran sehingga persoalan sulit memenuhi kebutuhan karena situasinya mungkin sedikit bisa teratasi. Relawan desa lawan COVID-19, aktivitas keramaian di desa mungkin bisa dikurangi sehingga penyebaran tidak terjadi. Ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau APBD desa sudah jadi, terus dana desanya sudah cair, apakah dana desa itu bisa langsung dialihkan? Desa bisa melakukan upaya pencegahan karena pemerintah mendorong desa untuk mampu dan bisa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Ngopi teman-teman, kembali lagi di channel kita Desa Bicara. Beberapa waktu yang lalu atau dua video sebelum ini kita banyak menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh desa terkait dengan penanganan isu COVID di desa. Kami dari tim Desa Bicara coba mengecek di website Kementerian Desa, yaitu di kemendesa.go.id. Ternyata ada hal menarik di web itu, di mana ada satu cuplikan video yang di dalamnya ada Pak Menteri menyampaikan soal upaya desa untuk tanggap. Videonya berdurasi tidak cukup panjang, tetapi memberikan informasi cukup menarik. Dari video ini saya kembali teringat ingat beberapa waktu yang lalu kesempatan melakukan video call bersama teman-teman. Nah, teman-teman ini aparat pemerintah desa di Kecamatan Tanah Grogot di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Mereka mendiskusikan bagaimana desa harus bisa menyikapi COVID ini. Apakah kami bisa membuat kebijakan dengan penganggaran itu seperti apa yang harus kami lakukan sehingga juga masyarakat bisa mendapatkan perhatian terkait situasi ini. Berangkat dari dua hal ini tadi, hal yang menarik adalah Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Nah, surat edaran ini bisa teman-teman akses di beberapa web, mungkin bisa browsing begitu ya. Surat edaran ini memiliki ruang lingkup, ada 3 ruang lingkup yang ingin dicapai dari surat edaran. Yang pertama itu tentang penegasan padat karya tunai desa atau PKTD. Yang kedua, ini terkait dengan desa tanggap COVID-19. Nah, yang ketiga itu mengenai penjelasan perubahan APBD. Nah, jadi ruang lingkup surat edaran ini seperti bertemu dengan dua kejadian awal di depan tadi. Kita coba untuk melihat di website pemerintah desa dan berdiskusi dengan beberapa teman-teman aparat desa di satu kecamatan di Kalimantan Timur. Kita akan coba mengupas dari 3 ruang lingkup yang ada di surat edaran ini. Yang pertama tadi itu tentang padat karya tunai desa. Nah, padat karya tunai desa ini seperti yang disampaikan dalam cuplikan video di website Kementerian Desa itu tentang bagaimana masyarakat dilibatkan dalam program-program yang bisa dikelola secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di desa gitu loh, bisa dikelola dengan baik. Menteri Desa menyampaikan bahwasanya kalau memang mendorong PKTD ini, masyarakat harus dilibatkan secara maksimal begitu. Nah, pesannya kalau dilibatkan dalam PKTD ini harus diberikan upah per hari langsung gitu, sehingga upah yang dia peroleh pada saat hari itu bisa digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga persoalan sulit memenuhi kebutuhan karena situasinya mungkin sedikit bisa teratasi. Pembayaran upah ini harapannya dilakukan setiap hari, begitu sederhananya. Lantas dalam pelaksanaannya PKTD ini harus menerapkan jarak aman ya 1-2 meter begitu. Terus bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker. Nah, ini menjadi satu standar yang harus dilakukan. Sebenarnya siapa sih masyarakat yang bisa turut serta dalam PKTD ini? Yang pertama, kalau dari penyampaian yang disampaikan oleh Menteri Desa juga ada di surat edaran ini. Yang pertama, kelompok miskin. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, setengah pengangguran. Yang keempat itu kelompok marginal. Ini sesuai dengan surat edaran tentunya. Pak Menteri cuma menegaskan itu. Selanjutnya, untuk poin desa tanggap COVID-19, dalam surat edaran ini, desa diwajibkan membentuk tim relawan desa. Di surat edaran ini, namanya relawan desa lawan COVID-19. Nah, di dalam strukturnya diketuai oleh kepala desa, wakil ketuanya adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa, gitu ya,
atau ketua BPD. Ini wakilnya. Sedangkan anggotanya bisa berasal dari perangkat desa, anggota BPD, ketua RT, ketua RW, kepala dusun, atau melibatkan pemuda, bahkan bidan desa atau tokoh-tokoh masyarakat bisa menjadi anggota di tim ini. Nah, mitranya untuk tim ini adalah salah satunya adalah Babin Kamtibmas, terus Babinsa, sama satu lagi tentunya pendamping desa. Nah, harapannya tim ini bisa bekerja maksimal dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di desa. Dalam konteks pencegahan, ada beberapa langkah di surat edaran ini mencantumkan beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, serta menjelaskan perihal informasi terkait COVID-19 ini, baik itu gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya. Nah, makanya mungkin di keanggotaan tadi dibutuhkan tim kesehatan dari puskades gitu atau puskesmas begitu ya. Dibutuhkan keanggotaan yang bisa tahu soal kesehatan ini. Berikutnya, mendata penduduk rentan sakit. Nah, penduduk rentan sakit ini diantaranya adalah orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun. Gitu. Nah, selanjutnya harus ada tim tadi dalam hal pencegahan harus mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi. Dalam hal ini mungkin siapa tahu gitu ya, di desa teman-teman sudah ada yang ODP atau PDP begitu untuk isolasi sementara begitu. Selanjutnya, melakukan penyemprotan disinfektan. Tim ini bekerja salah satunya adalah untuk menyemprot disinfektan. Apa saja sih yang harus disemprot begitu ya? Mungkin bisa fasilitas umum seperti misalkan balai desa, kantor desa, sekolah, rumah ibadah, atau pasar desa misalkan. Nah, itu menjadi tempat untuk penyemprotan karena menurut WHO penyemprotan disinfektan untuk seluruh tubuh tidak disarankan begitu. Yang berikutnya adalah menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini. Nah, jika desanya sudah siap gitu ya. Terus ada perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah. Tim ini harus bekerja melalui langkah-langkah tadi. Selanjutnya, tim ini harus menyediakan informasi terkait dengan penanganan COVID-19. Seperti contoh, penyediaan informasi itu bisa saja terkait dengan mungkin telepon rumah sakit gitu ya, telepon ambulan untuk tindakan rescue cepat begitu. Selanjutnya, melakukan deteksi dini penyebaran ini. Bisa saja melalui misalkan tim ini mencatat tamu yang datang dan keluar masuk dari desa. Biasanya kan ada sanak famili datang dari luar desa misalkan atau luar kabupaten atau bahkan luar provinsi yang juga daerahnya berdampak begitu. Nah, ini butuh didata. Nah, pencatatan keluar masuknya ini warga desa setempat penting gitu untuk pencegahan penyebaran ini. Pendataan ini tentunya harus dilakukan terus gitu ya. Pemantauan perkembangan orang yang baru pulang misalkan dari luar negeri atau tadi misalkan ada sanak famili kita yang kuliah di luar daerah, mungkin ini bisa disarankan untuk melakukan lapor diri gitu atau dicek kesehatannya, meminta tim medis untuk datang pengecekan kesehatan begitu ya. Terakhir adalah memastikan tidak adanya kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan. Dalam hal ini misalkan beberapa yang tercantum di surat edaran ini seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, hajatan atau kegiatan serupa lainnya. Nah, memang di surat edaran ini menekankan itu. Jadi aktivitas keramaian di desa mungkin bisa dikurangi sehingga penyebaran tidak terjadi gitu ya di antara sesama warga di desa. Selanjutnya, selain tugas pencegahan tadi, tim ini juga melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 dan ada beberapa langkah. Di antaranya adalah bekerja sama dengan rumah sakit, terutama yang rujukan ya, atau puskesmas setempat. Berikutnya adalah penyiapan ruang isolasi di desa. Bisa mungkin kalau memang balai desanya bisa difungsikan atau ada satu rumah warga yang bisa difungsikan untuk menjadi ruang isolasi, cukup menarik sebenarnya. Selain itu juga merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah untuk melakukan isolasi diri mandiri dengan kesadaran diri tadi. Misalkan di rumah saja untuk 14 hari. Ketika ada gejala bisa menghubungi tim medis dari posko atau tim yang dibentuk di desa. Nah, tentunya senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten karena ada beberapa kebijakan hari ini memang membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Misalkan kalau kabupatennya ingin misalkan karantina wilayah itu ada proses tersendirinya. Itu 2 dari 3 poin surat edaran ini. Yang terakhir adalah perubahan APBDes. Nah, dalam diskusi kami dengan teman aparat desa ya di Kalimantan Timur yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana kami melakukan, apakah bisa kemudian dana desa itu digunakan. Nah, dalam video yang disampaikan oleh Pak Menteri di websitenya, APBDes ini bisa digunakan gitu
dalam artian dana desanya. Misalkan kalau ada desa yang APBDes-nya sudah siap, tapi dana desanya belum cair, diharapkan segera melakukan perubahan APBDes. Nah, ini diharapkan bisa dilakukan. Tetapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, bagaimana ketika APBDes-nya sudah jadi, lantas anggaran desanya sudah cair misalkan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terkait hal itu? Apakah bisa memindahkan atau melakukan, ya mungkin memindahkan dengan seenaknya mungkin tidak bisa. Harus berdasarkan aturan dan perundangan yang berlaku gitu. Terutama karena dana desa ini juga ada keputusan Menteri Dalam Negeri, itu harus jadi rujukan gitu. Terkait perubahan APBDes ini, untuk penggunaan dana desa ini, Presiden cukup tegas mengatakan bahwasanya bisa digunakan, tetapi harus sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Gitu. Pak Menteri juga menegaskan hal yang sama, sehingga yang bisa dilakukan adalah padat karya tunai desa ini untuk mengantisipasi dampak dan membantu tim untuk penanganan COVID di desa gitu. Nah, tentunya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, ini penting jadi patokan teman-teman pemerintah di desa gitu ya. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah keadaan luar biasa atau KLB, khususnya COVID-19, maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19. KLB ini kan status penetapan begitu ya. Jadi kalau kita merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan yang di video sebelumnya juga sudah disampaikan, bahwasanya untuk melakukan karantina wilayah itu pemerintah provinsi, kabupaten atau kota mengajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, baru dilakukan penetapan gitu ya soal status karantina wilayah, sehingga bisa lebih melokalisir informasi dan melokalisir penyebaran penyakit ini. Poin penting yang ingin juga kita lihat dari surat edaran Menteri Desa ini adalah desa memang diminta untuk tanggap terhadap persoalan COVID. Tetapi dalam konteks situasi dana desa, karena ini berkaitan dengan pemerintah nasional, ini harus ada aturan-aturan yang harus diperhatikan agar pemerintah desa juga tidak terjebak dalam situasi yang cukup membuat tidak bisa melakukan sesuatu dengan masyarakatnya jadinya gitu, karena terhambat soal dana, tapi juga ketika melakukan kemudian tidak melanggar aturan gitu. Nah, pemerintah desa menurut kami harus memperhatikan itu. Tapi dari surat edaran ini menegaskan bahwasanya desa memang harus tanggap dengan situasi. Bisa dana desa itu digunakan untuk penanganan COVID. Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri Desa, dana desa itu bisa digunakan untuk pertama adalah membuat posko. Yang kedua itu penyemprotan disinfektan tadi, pembuatan bahan disinfektan. Berikutnya pengadaan alat penyemprotan. Dana desa bisa digunakan untuk itu. Bila APBDes-nya sudah selesai dan dana desanya belum cair, pemerintah desa diharapkan melakukan perubahan APBDes. Tapi ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau APBDes-nya sudah jadi, terus dana desanya sudah cair, apakah dana desa itu bisa langsung dialihkan? Nah, ini menjadi titik fokus dari yang menurut kami Desa Bicara yang harus ditilik lagi lebih jauh oleh pemerintah desa melalui surat edaran ini. Sehingga pelayanan, tujuan baik dari surat edaran ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu mungkin yang bisa kita lihat dari surat edaran ini. Tapi penekanannya adalah desa bisa melakukan upaya pencegahan karena pemerintah mendorong desa untuk mampu dan bisa. Oke, semangat terus teman-teman. Sambil ngopi, sambil bekerja untuk desa bisa dan untuk desa lebih baik menangani persoalan COVID dan dampak secara ekonomi dan kesehatan masyarakat. Itu dulu dari kami, Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi.